Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita season kedua dari serial anime yang berjudul Muscle Magic and Muscle. Bagi yang belum menonton season yang pertama, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada video alur cerita Muscle season yang pertama. Nah, daripada penasaran bagaimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan suara narator yang memberitahukan apa itu visioner suci. Diketahui jika visioner suci adalah penyihir yang sangat langka dan penguasa dunia sihir. Selain itu, orang yang menjadi visioner suci bisa mendapatkan posisi tertentu di lembaga biro sihir. Dan kebanyakan hal yang berhubungan dengan sihir akan diurus oleh mereka. Di sisi lain terlihat Ren Ames berhasil mengalahkan anggota Innocent Zero. Diketahui jika Ren Ames adalah pengurus alat sihir, pemilik tongkat sihir pedang. Selain itu, karena Mas seorang diri menang melawan magia lupus, maka semua koin asrama Leng akan direbut oleh asrama Adler. Mas dan teman-temannya pun selangkah lebih maju untuk menjadi visioner suci. Namun sayangnya, berita tentang Mas yang tak bisa menggunakan sihir telah tersebar luas di akademi. Di sisi lain terlihat Mas merasa lega karena masalah sebelumnya sudah terselesaikan. Namun Finn masih khawatir karena ada seorang murid yang mengetahui fakta tentang Mas. Meski Finn dan para bestie sudah berusaha meyakinkan murid tersebut, namun hal itu tak menjamin mereka. Dan benar saja karena sesaat kemudian ada seorang NPC yang mengetahui jika Mas tak bisa menggunakan sihir. Meski Mas sudah bersusah payah berkata jika dia bisa menggunakan sihir, namun NPC itu tak mempercayainya. Merasa khawatir dengan keadaan Mas, Finn pun membawanya pergi dari sana. Namun NPC itu malah mengancam Finn dengan berkata jika dia bisa dikeluarkan karena melindungi orang yang tak bisa menggunakan sihir. Tak hanya itu, dia juga menghina Mas dan menganggapnya manusia rendahan. Tak terima temannya dihina, Finn kemudian berkata dengan tegas jika dia tak peduli akan hal itu. Dan secara tiba-tiba, dengan wajah kesal, NPC itu menanyakan mengapa Lens menyerang dirinya. Dan ternyata alasan Lens melakukan hal itu karena dia merasa jengkel saat melihat NPC tersebut. Tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah itu scene berpindah di kamar 302. Terlihat Mas dan para bestie sedang merayakan kemenangan melawan asrama Leng. Namun tak disangka, melihat Abel meraba sakunya membuat Finn berkata jika dia akan bertindak jahat. Namun ternyata Abel malah mengeluarkan kartu poker. Abel pun berkata jika dia tak berencana untuk berdamai dengan asrama Adler. Namun demi merayakan kesembuhan Razor, dirinya bersedia ikut pesta dengan mereka. Dengan tatapan tajam Razor menambahkan jika dia akan mengeksekusi orang yang memenangkan permainan poker selain tuannya. Meski mempunyai sifat kejam, namun Razor memiliki kelemahan, di mana dia sangat gugup saat seorang wanita berbicara kepadanya. Setelah itu terlihat Love yang tiba-tiba muncul dan memakan semua hidangan. Dan Lemon yang mencoba menyuapi Mas, namun kue susnya malah terjatuh. Finn kemudian menanyakan di mana Lens berada saat pertarungan sebelumnya. Diketahui setelah Lens mengalahkan taring ketiga, dia bertemu dengan beberapa orang yang mengaku sebagai terpidana mati. Dan saat melawan salah satu dari mereka, entah kenapa mereka tiba-tiba mundur. Mendengar hal itu tentu saja membuat Finn terkejut karena ada terpidana mati di ruang bawah tanah. Mimin kira Abel akan bermain poker dengan murid asrama Adler. Namun ternyata dia malah bermain berdua dengan Razor. Setelah acara selesai, terlihat Razor berterima kasih kepada Mas karena telah menjamunya. Sebagai balasan, Razor akan memberinya nasihat. Razor pun berkata jika Innocent Zero telah mengincar Mas. Mereka adalah organisasi kriminal nomor 1 di dunia sihir. Mereka mencari orang-orang berkekuatan sihir tinggi di sekolah ini. Abel juga turut membantu mereka sebelumnya. Sebagai imbalan dia mendapatkan kekuatan dari mereka. Diketahui jika tanda ketiga yang Abel dapat diciptakan oleh Innocent Zero. Dan penyihir bertanda 3 yang asli lebih menakutkan. Melihat reaksi sel sebelumnya, Razor pun beranggapan jika orang yang diincar Innocent Zero berhubungan dengan Mas. Dia juga meminta Mas untuk berhati-hati karena mereka pasti akan datang lagi. Tak hanya itu, Razor juga berterima kasih karena Mas telah menghentikan Abel. Dia juga yakin jika Mas mungkin bisa mewujudkan dunia di mana semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Dengan wajah tersenyum, Razor berharap besar kepada Mas. Di sisi lain, terlihat NPC badut masih saja mencari bukti jika Mas tak bisa menggunakan sihir. Namun saat mengintip di kamarnya, dia malah dikejutkan saat melihat Mas sedang bersama wakil ketua asrama Leng. Dan secara tiba-tiba,
Tak lama setelah itu terlihat burung hantu memberikan surat kepada Mas. Melihat reaksi mereka bertiga sepertinya akan ada hal yang gawat. Dan benar saja karena keesokan harinya Mas telah dipanggil ke biro sihir untuk disidang. Ternyata mereka sudah mengetahui jika Mas tak bisa menggunakan sihir. Hakim pun berkata, jika seseorang yang menyembunyikan ketidakmampuan memakai sihir ialah kejahatan yang serius. Dia juga berkata jika dewalah yang menciptakan sihir dan dunia ini. Jika ada orang yang tak bisa menggunakan sihir seperti Mas, maka hal itu merupakan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu harusnya segera diperbaiki. Namun Mas membantah hal itu karena dunia terkadang tak sempurna. Mendengar jawaban Mas, Hakim pun merasa kesal dibuatnya. Namun sesaat kemudian muncul seseorang yang diketahui merupakan visioner suci. Diketahui jika dia bernama Rio Grans, kapten pasukan keamanan sihir, pemilik tongkat sihir cahaya. Rio berkata jika Mas mempunyai kualifikasi untuk berdiri sendiri. Namun bagaimanapun juga mereka hidup di tengah aturan. Dan aturan dibuat untuk mayoritas. Jadi untuk membenarkan perkataan Mas, maka dia harus membuat pendapatnya menjadi mayoritas. Rio kemudian mengeluarkan sebuah lilin dan meminta Mas untuk menyalakan lilin itu tanpa menyentuhnya. Di dunia di mana segalanya adalah sihir, jadi Mas perlu menunjukkan keajaiban yang melebihi sihir. Dia pun meminta Mas membuktikan hal itu kepadanya. Hakim pun merasa jika orang yang tak bisa menggunakan sihir tak akan bisa menyalakan lilin tanpa menyentuhnya. Namun ternyata hal mengejutkan pun terjadi. Melihat hal itu, tentu saja membuat Pak Hakim terkejut dibuatnya. Dengan penuh percaya diri, Mas pun mengerti dan berkata jika pengetahuan umum di dunia ini akan dia hancurkan dengan tinjunya. Di luar ruangan sidang, terlihat seorang petugas biro sihir bernama Nerei dikejutkan oleh sekelompok orang yang berkata jika mereka akan menghukum murid yang tak bisa memakai sihir. Mereka juga berkata jika aturan ada untuk dipatuhi tanpa terkecuali. Di dalam ruangan sidang, terlihat Mas akan berpamitan karena masalahnya telah selesai. Namun sesaat kemudian terlihat pasir muncul dan menjerat kaki Mas. Dan ternyata orang yang menyerang Mas ialah para visioner suci yang kita lihat sebelumnya. Mimin pun akan memperkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama bernama Renatus Revol, pengurus pemakaman sihir, pemilik tongkat sihir abadi. Kedua bernama Surara Haleston, pengurus penelitian sihir, pemilik tongkat sihir es. Ketiga Kaldo Gehenna, pengurus bakat sihir, pemilik tongkat sihir api. Keempat Agito Tiron, pengurus monster sihir, pemilik tongkat sihir naga. Kelima Sopina Biblia, pengurus buku sihir terlarang, pemilik tongkat sihir pengetahuan. Dan yang menyerang Mas barusan dengan pasir ialah Ortermat, pengurus kekuatan sihir dan pemilik tongkat sihir pasir. Orter berkata jika aturan ialah alat untuk menyatukan orang-orang dengan pemikiran berbeda, dan jika pengecualian diperbolehkan, maka aturan itu tak bisa berfungsi dengan normal. Dia juga tak akan melepaskan Mas karena telah menyembunyikan fakta tak bisa menggunakan sihir saat bersekolah di Akademi Eastern. Dan Orter meminta Mas untuk membayar hal itu dengan nyawanya. Dia pun beranggapan jika keputusan ini merupakan perwakilan dari semua visioner suci. Namun secara tiba-tiba, entah mengapa Pak Hakim secara drastis berubah menjadi villain. Dia juga berkata jika Mas adalah orang yang Innocent Zero inginkan, dan mereka tak boleh ikut campur. Mendengar hal itu, membuat Mas kembali menegaskan jika dia bukan milik siapapun. Dan ternyata Pak Hakim telah dikendalikan oleh parasit sihir. Diketahui jika parasit sihir bisa menyerap kekuatan sihir manusia, dan memakai manusia sebagai media untuk bermetamorfosis. Dan dia adalah monster sihir yang sangat berbahaya. Mendengar pernyataan Innocent Zero, Rio menganggap jika mereka menantang biro sihir. Dia kemudian mendekat dan akan menyingkirkan parasit tersebut. Namun Nerei menghalanginya karena parasit sihir adalah musuh alami bagi orang berkekuatan sihir tinggi. Dan setelah terinfeksi parasit, maka mereka akan bermetamorfosis ke tubuh inang yang menyentuhnya. Mendengar hal itu, Rio pun menanyakan siapa yang layak untuk bertindak. Dan secara tiba-tiba, melihat parasit sihir berubah menjadi Dogi Balon, tentu saja membuat Nerei merasa terkejut. Tak hanya itu, dia merasa takjub kepada Mas karena bersikap sopan kepada Pak Hakim. Namun dia kembali terkejut saat melihat Mas bersikap seolah-olah Pak Hakim akan naik ke surga. Merasa masalahnya telah selesai, Mas pun akan pergi dari sana. Namun Orter lagi-lagi menghentikan Mas karena dia tetap akan menghukumnya. Mendengar Mas tak akan pergi, Orter pun kesal dan berbuat demikian. Dan saat Orter akan menyerang Mas dengan bor pasirnya, Rio secara tiba-tiba menghentikan hal itu. Dia pun berkata jika Orter tak mewakili pendapatnya. Namun Orter menyangkalnya karena pendapat Rio sama sekali tak penting. Mendengar hal itu, Rio pun berusaha menolaknya. Dan secara tiba-tiba,
Beruntung Pak Kepala Sekolah dan Ren datang tepat waktu. Nah itu dia alur cerita episode pertama dari serial anime Masal season yang kedua. Anul Story akan menceritakan episode kedua minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.